Pembacaan dari kitab Putra Sri. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kurendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina-dina dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuh keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. beria-ia di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita, bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-ialah di hadapannya. Bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hujan yang berlimpah Engkau siramkan, ya Allah, tanah milikmu yang gersang Kau berikan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup,
Yerusalem sorgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tetamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kabinai Komari, kopi senangan, kopi wasian, kopi ranggayan, good morning kadiran putih. Jadi Siona lama sudah tidak berjumpa, mungkin ada sudah 3 minggu, ada berbulan-bulan sudah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan pesta
ngangam hari ini juga pesta Saint Agustin, panaung bagi kamu punya, kita punya chapel atau gereja. Dan apabila saya masuk sini, saya melihat banyak muka-muka baru, terutama yang budak-budak kecil yang baru lahir, baru kan. Dan saya mau kasih cerita kamu, Mbak, supaya kamu paham pasal ini, pembacaan pada hari ini. Kamu sudah dengar nggak tuh cerita? Belum kan, tapi saya belum cerita. Ini berkenan beberapa tahun yang lalu. Saya dari Kucing balik ke KKK pakai kapal terbang Boeing Maswing. Jadi Maswing itu biasanya dia singgah di Limbang. Kamu tahu di mana Limbang? Di mana? Di Limbang. Sudah kamu. Dan waktu saya naik kapal itu kan, tiba-tiba ada satu orang pakai jaket, pakai spek hitam. Siangan duduk di siring dia di laba, tapi cara dia layan siangan macam itu dia macam sangseng, kamu tahu sangseng? Bandit pak. Dia macam garang-garang muka dia. Dia jalan pun main kasar-kasar, mau pergi itu jendela tempat itu kapal terbang, saya di dekat tu aisle sana kan. Tidak pun bercakap, tidak pun dia bilang cakap excuse me ataupun kiss me kan, excuse me, pun tidak cakap. Jadi punya gergitan saya dalam hati saya ni kan, dalam hati saya sekurang-kurangnya cakaplah, minta maaf mas, saya mau pergi di sana. Pendekkan cerita, bila kami mau lipas satu tempat di sana itu kapal terbang bergegar. Kuat gagaran dia, sebab memang ada graviti sana memang kuat. Jadi selepas itu dia macam tikus basah, ketakutan dia berhabis, dia pegang kuat-kuat, ketakutan dia. Jadi lepas itu kan saya tengok tadi macam staring, lepas itu macam tikus basah, cium sudah muka dia. Jadi saya tanya dia, apa agama kau? Kristen. Kristen apa? Katolik. Jangan susah, siap pada saya bilang kan. Terus dia tenang. Habis kalau itu kapal terbang mau tampaskan, sekurang-kurangnya dia dibuat pengakuan. Terus dia jadi kecil daripada apa itu pasarkan jadi kecil. Jadi baru dia hormati pada pulang kau, thank you. Kalau saya kasih tahu tuh mungkin dia kancing sudah itu. Jadi itulah kadang-kadang kan kesombongannya. Package seorang yang sombong adalah pentingkan diri sendiri, apalagi kesombongan, tinggi diri, apalagi kalau orang yang sombong, tidak makan bosau, apalagi tidak makan tuhau. Package untuk orang-orang yang sombong adalah pentingkan diri sendiri, pilih kasih, resist, dan tidak perlukan Tuhan. Itu adalah orang yang sombong. Jadi itulah sebab dalam pembacaan pertama pada hari ini dia memberitahu kita tentang hikmat. Apa dia katakan? Rendahkanlah dirimu supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Biar kau tinggi, tapi harus ada kerendahan hati. Anakku, dia bilang kan, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang-orang yang ramah tamah. Dia bilang kan di sini, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu. Makin kau besar, mesti mau merendahkan diri. Merendahkan diri bukan tiada harga diri ya, tetapi kau tahu siapa diri kau. Macam juga waktu bila itu kan gempa bumi di Ranau. Pada siapa masih ingat tuh? Berapa hari bulan gempa bumi di sini? 5 hari bulan 6 sebelum itu double 6 itu gempa bumi. Dan waktu itu kan saya masih ingat semua orang kan penuh dengan angan-angan, penuh dengan pikiran mau buat bisnis sana sini, mau buat homestay kalau di Ranau, mau buka-buka kelapa sawit, buka apa semua. Tiba-tiba gempa bumi, semua hancur. Rumah besar pun semua hancur. Jadi bagaimana semua itu? Sebab itulah kan tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Sebab itulah apabila gempa bumi itu dan banyak yang mati di Gunung Kinabalu. Jadi kata-kata saya masih ingat dari kata-kata saya waktu itu, sebab itu saya kena suruh kasih misa di sana National Park di sana itu, dan saya beritahu kepada semua orang, kamu masih ingat kata-kata siapa? Tidak kan? Kalau kamu ingat, saya belanja kamu makan sasauping nanti, tapi kamu bayar. Jadi waktu itu kan setiap kata-kata begini, gempa bumi tidak mengenal bangsa dan agama. Dia tidak kenal kau punya aliran politik. Dia tidak kenal kau kaya atau miskin. Dia tidak kenal kau sihat atau sakit. Bila gempa bumi datang, semua kena. Jadi itulah sebab jangan sombong.
Sebab apa yang kau ada, apa yang kau miliki, apa yang pangkat kau ada, semua itu tidak akan berarti apabila datangnya gempa bumi. Itu bisa ingat tuh. Habis ini kata-kata terakhir mungkin. Tetapi apa yang saya katakan di sini, milikilah Tuhan. Sebab kalau kita mau punya Tuhan, kita mempunyai segala-galanya. Hanya ada seorang budak kan kecil, Lala Siring. Dia katakan, Pada dia bilang, betul kalau orang sombong tidak sembahyang? Ya. Kalau dia tidak sembahyang, dia sombong. Sebab dia tidak perlukan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati mau berdoa. Kalau kamu tinggi diri, kamu tidak akan kamu tidak perlukan Tuhan. Jadi itulah sebabkan hari ini makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan dan oleh yang hina-hina ia dihormati. Jadi dikatakan sini kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong. Macam juga masa pandemik 2 tahun. Kemarin selepas misa ada seorang pergi jumpa sama saya. Kemudian dia kasih genggam saya. Saya tahu, saya bilang kan, saya tengok, dia juga banyak macam 350 kayak itu. Dia bilang, Father, dia bilang, saya berterima kasih sebab saya hidup masa pandemik. Dia bilang, dia bilang, 10 hari saya akan kasih tidur, dia bilang, masa itu COVID. Bayangkanlah 10 hari. Kami 3 orang, tapi dalam mimpi saya dia bilang kan, Yesus bilang, kau balik dulu. Yang 2 dia panggil, yang 1 belum naik sampai waktu kau. Dia bangun. Jadi masa COVID, pandemik, kamu pernah terpikirkah yang kamu nyawa-nyawa ikan? Maksudnya kamu tidak tahu kamu beli tambus itu 2 tahun atau tidak. Mana kamu terpikir itu? Sampai kamu batuk-batuk saja nanti COVID. Bila kamu abusakan saja COVID, tahu-tahu ada ingus. Jadi kadang-kadang kita macam itu yang 2 tahun itu sepatutnya mengajar kita supaya jangan jadi starimba, jangan jadi hero. Kenapa kamu masih hidup pada saat ini? Yang saya kasih tahu juga sama orang semalam Tuhan, kau masih hidup sebab Tuhan mau ada misi untuk kau. You still have a mission to do. Dia bilang dalam bahasa dusun Kimanis. That's why kan, bila kenapa kamu masih hidup? 2 years lah. Kemarin si sister si Victor Unso punya anak yang sister tuh, kan siapa nama dia tuh? Mau kenal kayak itu? Tidak apalah. Dia jumpa sama waktu dia punya ulang tahun 40 hari dia punya bapak kan, dia jumpa sama siapa dia bilang, saya masih ingat masa kebumian papa saya, dia bilang kan, bersyukurlah kamu karena kamu dapat macam dia kan, dia punya bapak yang meninggal tuh kan. Sekurang-kurangnya dia mati bukan masa pandemik. Kalau masa pandemik dia yang pergi tengok. Jadi itulah sebabkan dia sangat-sangat bersyukur sebab pandemik mengajar kita untuk merendahkan diri, Pak. Biar kau ada duit, biar kau ada kelapa sawit, biar kau ada kubis, biar kau ada gaharu, ataupun biar kau ada gata. Kau ketahuan ke apakah? Kalau kau tahu bahwa yang memberi kehidupan masa COVID adalah doa-doa kita, doa-doa dan iman kita. Jadi itulah sebab Santo Agustinus, penaung bagi gereja ini, mengatakan apa yang dikatakan dalam bahasa dusun Keningau. Dia bilang, pride can turn angel into Satan. Pride. Dan apa dia bilang lagi Tuhan, humility can turn human into angel. Dia katakan, dia bilang, kesombongan boleh menjadikan malaikat menjadi setan. Kerendahan hati boleh menjadikan manusia sebagai malaikat. Itulah sebab kamu lihat Yesus Kristus, walaupun dia setara dengan Allah, dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itulah bukti kerendahan hati. That is the humility. When you humble yourself, like Jesus, he humble himself, so that he can not only enter our history, masuk dalam sejarah hidup kita, tetapi dia mau merasai apa yang kita rasa. He can feel what we feel, Pak. That's why Jesus kan is the good example lah, humility. The strongest man, dia bilang kan,
If you want to find the strongest man, you see the smallest person. Only the strong can forgive. Only the strong and the humble can forgive. But the pride, they cannot forgive and forget. So that's why kan hari ini saya mau tanya kamu. Tadi saya ada tanya di Ranau tadi, SPCR. Kalau kamu dilahirkan, saya tanya kamu, mana kamu mau pilih? Dilahirkan tinggi darah atau tinggi diri? Mana kamu mau pilih? Tinggi darah atau tinggi diri? Pilih satu saja, jangan tambahan. Kamu pilih apa? Tinggi darah atau tinggi diri? Tinggi diri. Tinggi diri tidak keselamatan. Sebab kenapa? Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Tinggi diri itu tidak puas jadi creature, dia mau jadi macam creator. Dia tidak mau jadi macam Tuhan, Bang. Jadi menang pilih tinggi darah atau tinggi diri? Tinggi darah. Itu juga lah. Tinggi darah boleh kasih kurang, makan obat. Tinggi diri mau accident dulu baru sadar. Tapi palis lah. Ha. Jadi itulah sebabkan hidup kita harus terarah kepada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi itulah sebabkan dalam pembacaan kedua pada hari ini memang memberitahu kita bahwa hidup kita adalah bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Dikatakan di sini, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan atau angin badai yang membuat mereka yang mendengarkan memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya datangkan, kamu datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat. Jadi apabila kita datang kepada Tuhan, sanalah kita ada kehidupan. Jangan sia-siakan kehidupan kita selagi kita masih hidup, Pak. Sebab kehidupan kita ini sekarang ini tidak ada yang pasti, Pak. Tidak ada yang pasti kehidupan kita. Kemarin dulu saya di Austasi, saya beritahu apa saja yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apa saja kita punya pangkat kah, kita punya kekayaan kah, itu adalah milik siapa? Milik Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita supaya kita gunakan itu sebaik-baiknya. Sebab itulah dalam Injil pada hari ini kita mendengar Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Dan semua yang hadir di sana kan semua mengamati, semua yang mau kirayau, yang mau kehormatan. Inilah sebab manusia kan yang selalu mau cari populariti, kehormatan. Itu juga kamu lihat waktu Yesus di padang gurun, dia dicobai di padang gurun dengan 3 pencobaan. Pencobaan pertama apa itu? Menjadikan batu itu Pizza Hut dan mie goreng. Itu kalau di sini. Menjadikan batu itu roti. Jika engkau anak Allah, dia bilang tukarkanlah batu itu menjadi roti. Tapi apa Yesus cakap? Manusia hidup bukan hanya daripada roti, tetapi dengan kaya dan butter. Tapi bukan dari kaya, tapi dari mulut, firman dari mulut Allah. Dia bilang lah. Pencobaan kedua adalah membawa Yesus ke tempat yang tinggi, seperti Gunung Kinabalu. Semua ini kau punya, kalau kau menyembah aku. Apa Yesus cakap? Nyala ikut iblis, hanya Tuhan yang kita sembah. Dan yang pencobaan ketiga, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi juga, macam Yayasan Sabah. Dia bilang, ada tertulis dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau kau lompat dari bangunan ini, ada malaikat pergi sambut kau. Tapi Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. 3 pencobaan. Yang satu adalah mau berkuasa, menukarkan batu itu menjadi roti. Temptation to be powerful. Tapi Jesus say no. Kedua adalah popularity. Lompat daripada bangunan tinggi, menjadi famous. Dan ketiga, mau jadi kaya. Sanggup jual kita punya roh, jiwa kita kepada iblis, hanya mau jaminan hidup. Tapi sementara saja.
Dan Yesus semua tangkis itu dengan kerendahan hatinya. Manusia pertama, dia bilang jangan makan tuh buah, dia pergi makan. Tapi yang kenapa dia makan tuh buah? Karena kesombongan, pride, yang membuatkan dia jatuh ke dalam dosa. Jadi itulah sebabkan Yesus pada hari ini apabila dia diundang ke rumah orang-orang Farisi, semua orang dia tinggal semua turangkan, semua walaupun tidak diundang karena undang, tetapi mereka semua berebut pergi duduk di tempat yang depan. Dan di sanalah dia memberi perumpamaan supaya bila kamu dijemput jangan pandai-pandai pergi duduk di depan. Sebab walaupun ke YB, ada lagi YB yang besar. Ada dua jenis YB, satu YB yang buncit, satu yang berbahagia. Jadi jangan kamu pandai-pandai pergi duduk di depan. Dan bila orang jemput kamu pergi makan kan, janganlah bawa tangan kosong. Kalau orang kampung kan macam di tempat kami lah, atau di sini. Kalau kawin di kampung banyak kebaikan dia, tapi banyak juga keburukan. Kau jemput Mr. and Mrs. yang datang, satu sinakagon datang. Habis pergi menginas buat apa lagi tu? Palis tidak berlaku di sini. Itulah orang makan di hotel. Jemput dua saja yang datang. Tapi kalau di kampung, betul gitu. Sini begitu juga kan? Itulah kalau kamu kasih minum dia kan bekas dia, jangan kamu kasih tin-tin. Itu yang tapau itu. Jadi itulah, bila orang jemput kopi makan, mesti ada tuh kerendahan hati, bah. Jangan mau makan free saja. Bawalah juga tapau langsung bakaska, langsung bambangan kalau di Pinantang. Bawalah. Jadi supaya itu, dia bilang, tapi naik, kenapa kamu bawa lagi ini langsung? Allah, kenapa satu saja? Bawalah 3-4. Jadi bawalah. Jadi supaya itu juga satu kerendahan hati, Pak. Bukan kamu karena jemputkan terus kamu bawa diri kamu sama bawa ada di mana itu di KL kayak itu. Dia punya boyfriend jemput dia punya girlfriend. Tapi girlfriend dia bawa lagi 18 orang kawan dia. Last dia kena bayar. Tapi saya bayar untuk dia saja, dia bilang. Janganlah Pak, kalau ada jemput pandai-pandailah Pak, makan sikit-sikit, jangan ada lagi orang di belakang. Tapi yang Yesus di sini itu kerendahan hati Pak, yang pentingnya kerendahan hati ya. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Bukan yang di bawah, betul di tanah. Duduk di belakang dulu. Bila tu YB tidak datang, tapi yang YB lagi kia gaya tiang, yang muncul. Kalau kau pergi, oke. Jadi dia bilang, tetapi bila kau duduk, diundang duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang terhormat. Jadi itulah sebab bila kamu hendak jemput pun, jangan bila kamu tangan kosong. Lepas ini ada makan gitu. Belilah kalau kami tidak mau makan angin pun boleh juga. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu, dia bilang. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, kamu lihat pembacaan pertama Putra Sirak yang mengatakan tentang tinggi diri, Pak. Pride, dia bilang dalam bahasa Dusun Bengawan. Dia bilang pride. Di depan mata semua orang yang makan bersamamu, siapa saja. Dan sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi seperti padi. Kalau padu ini parai. Kau panggil sini parai itu padi kan? Kalau itu parai tinggi, berarti dia apa itu? Apa dia punya penyakit? Nah akan deposisang. Dong ningkakat apa parai ini. Tapi kalau dia rendah, berarti dia berisi. Jadi kamu lihat, jadilah seperti itu para yang tidak akan makan posisang. Walaupun dia berisi, dia makin lama makin rendah. So begitu juga manusia. Setinggi mana kita pergi, kita ingat kita datang daripada tanah, abu. Dari abu kita datang, kita akan balik juga itu. Jadi kamu pikir kamu punya kereta, kamu punya rumah tuh kamu beli bawa masuk di kubur tak? Paling-paling pun itu papan yang berpuruk masuk di sana itu. Selalu kau ingat uang kamu yang bertimbun-timbun itu beli masuk sana itu.
anak kamu yang ambil yang anak kamu yang kurang bikin keribut yang dimakan dong. Dia telah sebabkan supaya itu jangan tinggi diri, jangan sombong. Dan pagi tadi pun saya ada kasih cerita juga. Saya mau tanya sini, siapa pernah pergi kedai di sini yang kamu yang belanja orang? Katakan. Kamu pernah belanja ke orang yang kamu tidak kenal? Siapa pernah belanja orang yang tidak kenal? Kamu kenal? Semua kamu lagi pada pun. Saya mau kamu coba ini. Saya sudah coba. Bila kamu pergi kedai kan, selalunya kan, saya kalau saya pergi makan di mana-mana, saya sengaja pergi makan di kedai Pakistan atau kedai Muslim sana, sebab di sana tidak orang Katolik. Habis kalau saya pergi makan di kedai Cina, bila saya mau bayar, pada sudah kena bayar yang itu nah. Bukan selalu lah, seminggu 7 kali ya. Jadi bila kau pergi kedai kan, macam selalu saya pergi singgah di Gunung Alap atau di mana-mana, jarang saya, wah saya mau kasih keluar duit saya begini kan, sudah kena bayar. Wah mungkin saya punya duit tidak ada harga. Terus apa saya buat? Saya tinggal keluarga-keluarga yang makan, yang berdoa bersama. Saya bayar, walaupun saya tidak kenal, saya bayar mereka punya itu makanan. Nasi tidak mahal, 5 ringgit saja. Saya tidak kasih tahu yang saya bayar, tapi toki, saya bilang toki sini kau. Yang keluarga tuna, nanti saya bayar berapa harga dia, saya kasih resit. Oh, 25 ringgit 90 sen, oke. Dan kasih tahu. Kemudian sebab saya selalu terima banyak berkat, Pak. Dan bila kau kasih belanja orang itu, kamu tidak akan kehabisan. Kamu punya rezeki murah lagi. Kamu tidak akan kekeringan. Jangan takut. Masa Covid seperti itu kan banyak orang generous. Lepas itu jadi dangerous, menagih. Jadi beberapa kali pengalaman saya kan, saya pun merasa juga Pak, macam belanja orang. Jadi saya belanja lah. Tapi selalu orang dia bilang kan, bila orang datangkan, bos, tuna sudah bayar dia bilang. Orang baru mau masuk kereta kan, terus saya panggil, ada sini kau. Kenapa pada? Kau yang bayar kan? Iya pada, kenapa? Tidak juga, kalau saya tahu yang bayar semua udah banyak-banyak, yang mahal-mahal. Terus dia balik dia, terus pokoknya ada senyuman dia. Saya terus sebab bila kamu diundang, jangan tangan kosong. Tapi kalau macam hari ini kamu undang kami, saya tidak bawa tangan kosong, saya bawa dari papa, dari Singapura datang sini. Supaya kamu tangan kosong banyak itu. Oke, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. Karena mereka akan dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi ini yang saya mau katakan tadi itu. Coba kamu pergi kedai mana-mana. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tidak payah itu hari kebangkitan. Hari itu juga, bila kamu memberi, kamu akan menerima. Bagi saya 2 menit setengah. Boleh gitu? Pada suatu hari kan sewaktu saya melayani di Paroki Lama, tidak payah kasih tahu macam terpeluri. Orang-orang tidak orang terpeluri di sini. Dalam sepiah homili saya bilang kan, seorang tanya, pada bolehkah beli nombor? Boleh dengan cara terpimpin saya bilang. Tapi kalau dapat bagi-bagi harta Tuhan. Suatu hari saya di pejabat, tiba-tiba ada satu beliau datang, berpolu-polu dia datang. Dia bilang, Father, dia bilang, nah, dia bilang, saya tengok 100. Saya tidak utang kau, saya bilang. Tidak Father, sebab Father bilang kan kalau dapat bagi harta Tuhan, saya dapat itu consolation 200, dia kasih 100. Nak turun lemau matamu. Sebab saya bilang, saya berhitung. Tapi Father ada cakap itu. Okey lah, rezeki juga kan. Okey, semoga Tuhan kasih rezeki lagi kau, dan kalau kau dapat jangan lupa sihat. Jadi itulah sebabkan apa yang Tuhan berikan itu untuk
dikongsikan. Orang yang memberi lebih banyak dia punya kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itulah sebab saudari, dalam Ekaristi ini Yesus menyebut kita perjamuan, seperti dalam Injil pada hari ini, perjamuan makan. Jadi apa yang kamu bawa dalam perjamuan makan ini, dalam Ekaristi? Bawa segala beban kamu, bawa segala pujian syukur kamu, bawa segala apa saja untuk Tuhan, keluarga kamu, persembahkan itu kepada Tuhan, supaya dengan kamu persembahkan itu kepada Tuhan, hidup kita akan tenang. Sebab selalunya kita datang sendiri saja untuk dengan diri sendiri. Datang ke gereja, pergi Ekaristi, dan datang dengan kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati pandai datang pergi misa kudus. Kalau yang tidak pandai, yang sombong itu tidak akan datang. Buat apa begitu? Tanpa ada biasanya doa-doa ada di dalam. So that's why every Eucharist is an invitation to dine with the Lord, to eat with the Lord. So let us thank God for this. Amen.